Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wisnu Muta Putra. Di sini saya dari TRO Angkatan 25, 3 digit tim terakhir saya 087. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang looping dari mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Mari kita lanjut saja ke materinya. Yang pertama ada konsep dasar. Perulangan atau looping dalam bahasa pemrograman adalah perintah untuk menyuruh komputer mengulangi suatu instruksi secara otomatis dan berulang-ulang. Hal ini sangat berguna supaya programmer tidak perlu menulis kode yang sama berkali-kali. Dalam Python ada dua jenis perulangan yang utama. Yang pertama ada for loop atau counted loop, disebut counted karena jumlah perulangannya sudah diketahui atau dapat ditentukan. While loop atau uncounted loop disebut uncounted karena jumlah perulangannya tidak tentu, bergantung pada kondisi yang diberikan. Setelah itu ada repeat until. Selain for dan while, ada juga perulangan repeat untuk yang khusus ada di Scratch. Repeat until artinya ulangilah sampai kondisi bernilai benar. Bedanya dengan while, kalau while di Python berjalan selama kondisi masih benar. Sedangkan repeat until berjalan terus sampai kondisi benar-benar tercapai. Di sini ada flowchart dari looping itu. Pertama dimulai dengan start, lalu setelah start kita memasukkan variabel i atau angka yang di awal mula angka itu berangkat 0. Lalu masuk ke programnya. Jika variabel i itu lebih kecil daripada 10, maka lanjutan dari flowchartnya akan ke bawah atau menjawab iya. Lalu setelah iya akan di print variabelnya. Setelah di print akan ditambahkan 1, terus berulang sampai nilai variabel i-nya tidak lebih kecil daripada 10. Jika sudah tidak lebih kecil daripada 10, maka akan lanjut ke pilihan kedua yaitu tidak, dan programnya akan selesai. Selanjutnya perbedaan for versus while. While loop bekerja berdasarkan kondisi logika. Misalnya selama nilai A masih kurang dari 5, maka tampilkan A. Begitu A mencapai 5, perulangan berhenti. Kalau for loop bekerja berdasarkan keanggotaan atau jumlah tertentu. Misalnya, untuk setiap angka dalam daftar, tampilkan angka tersebut. Selanjutnya, perbedaan for dan while. For atau repeat itu scratch atau repeat end. Python for i in range digunakan jika jumlah perulangan sudah diketahui. While itu di scratch-nya repeat until condition dengan logika terbalik atau block flavor dengan if. Kalau di Python itu while condition digunakan jika perulangan bergantung pada kondisi jumlah yang belum tentu. Kalau di repeat until, Scratch itu repeat until condition. Kalau Python itu while not condition. Digunakan jika kita ingin berhenti ketika syarat tertentu terpenuhi. Jadi bisa disimpulkan while digunakan jika kita tahu pasti berapa kali perulangan dilakukan. Kalau for digunakan jika jumlah perulangan sudah jelas atau kita ingin memproses semua elemen dalam list. Selanjutnya ada transformasi list lama ke list baru. Transformasi list sama dengan membuat list baru dengan cara memproses isi dari list lama. Prinsipnya ambil setiap item, lakukan operasi tertentu, simpan ke list baru. Pola umum transformasi itu ada 3. Yang pertama itu adalah mapping atau pemetaan. Yang itu mengubah setiap item menjadi bentuk baru. Contohnya kuadratkan angka, tambahkan angka, dan ubah ke huruf besar. Yang kedua itu ada filtering atau penyaringan, yaitu memilih hanya item yang memenuhi kondisi tertentu. Contoh, hanya ambil angka genap atau hanya nilai di atas 70. Yang ketiga ada aggregation atau perangkuman, yang artinya tidak membentuk list baru penuh tapi menghasilkan satu nilai ringkas dari list lama. Contoh, jumlah total, rata-rata, nilai maksimum atau minimum. Selanjutnya, transformasi list lama ke list baru pada program Python.
pada program Python di Replit. Kita bisa masukkan angka, variabel angka yang berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, kuadratkan for kaliin angka kuadrat dot append dalam kurung x kali x sama dengan print angka asli, angka yang keduanya itu adalah hasilnya, yaitu print angka kuadrat. Yang kedua itu pemilihan angka ganjil dan genap. Pertama masukkan variabel angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu masukkan kode genap atau ganjilnya, for kali in if 2% sama dengan 0, genap dot append x, kalau else ganjil dot append x, print angka genap dan print angka ganjil. Yang ketiga itu rata-rata atau total. Masukkan variabel angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, totalnya 0, for kali in angka total tambah sama dengan x, rata-rata sama dengan total /len angka, lalu print outnya akan keluar total semua angka, dan yang kedua rata-rata angka. Selanjutnya perulangan while. Perulangan while pada Python itu while kondisi, jalankan kode ini. Python itu i sama dengan 0, variabel i nya adalah 0, while i kurang dari 10, print f perulangan ke i, maka variabel i akan ditambahkan terus dengan 1 sampai i-nya tidak kurang dari 0. Program di samping akan menampilkan perulangan ke 0 sampai perulangan ke 9. Variabel i berfungsi sebagai penghitung indeks. Perulangan while akan terus berjalan selama kondisi i kurang dari 10. Nah, selanjutnya adalah pola iterasi pada list. Iterasi pada list artinya kita melakukan perulangan untuk membaca, memproses, atau memanipulasi setiap elemen dalam list. Pola dasar iterasi sequential access atau akses berurutan, index based iteration atau berdasarkan indeks, condition based iteration berdasarkan kondisi, variabel angka. Kalau kodenya itu kita masukkan variabel angka yang bernilai 369, lalu masukkan for item in angka, print outnya sama dengan item. Selanjutnya ada MSCS. Pada Python kita bisa menginterupsi dan juga men-skip suatu iterasi pada perulangan. Terdapat dua perintah yang bisa kita gunakan, yaitu break untuk iterasi memberhentikan paksa sebuah perulangan, continue untuk men-skip iterasi ke selanjutnya. Contoh, for i in range 10 sampai 20, 10, 20, skip jika i sama dengan 15. If i sama dengan 15, continue, print out i. Maka hasilnya akan keluar seperti ini, teman-teman. Karena yang diminta itu untuk men-skip angka 15 di range 10 sampai 20, maka pada saat print outnya keluar tidak akan ada angka 15. Pada saat i sama dengan 15, perintah print i tidak dieksekusi dan justru di-skip ke iterasi b. Selanjutnya ada program kalkulator sederhana. Blok khusus di Scratch, repeat until condition, akan mengulang terus sampai kondisi benar-benar true. Kebalikannya dari while di Python, yang berjalan selama kondisi masih true. Contoh, akan berhenti jika skor sudah mencapai 10. Kita menggunakan variabel bendera untuk start, lalu kita masukkan repeat until, kita masukkan skor sama dengan 10, change score by 1. Itu apabila di Scratch, teman-teman. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini akan lanjut ke video praktikumnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan membuat activity 5 di Scratch ini. Yang pertama, saya sudah menyiapkan variables di sini nih, ada index, ingredient, dan juga score. Kemudian seperti biasa, yang pertama kita tambahkan blok event di sini. Kemudian kita tambahkan yang ini. Tetapi ini kita ubah, kita pilih yang ingredient.
sini ada satu lagi tulis. Nah, di sini kita ubah ini, kita hapus, terus kita pakai yang lebih warnanya tuh lebih oranye. Terus kita tambahin lagi yang set ini tapi ini kita ubah menjadi skor. Kemudian kita tambahin blok biasa, blok C ini, terus kita tambahin kamu harus menebak 3 bahan dari resep cookies. Siap. Nah, terus setelah itu kita ke blok event lagi, ke blok kontrol, terus wait, ini kita ubah menjadi 3 detik. Kemudian setelah itu kita tambahin lagi set index. Nah, tapi di sini kita ubah jadi 1. Setelah itu kita ke event, ke kontrol, ini kita repeat. Nah, sebelum itu kita tambahin dulu di sini nih, kita tambahin bahan-bahannya. Yang pertama tuh ada maaf di sini kita tambahin lagi mana ya, backlist ini, file label, picas. Nah, terus Rita, kemudian calzone, kemudian ada 4 cheese, kemudian ada pepperoni, dengan terakhir ada Napoli. Nah, oke, setelah itu kita ke blok sensing ini, kita pilih yang as ini, taruh sini, terus kita tambah lagi, kita ke blok operator, terus ke blok operator kita pick bukan join, mana blok join, ini ke sini. Nah, terus di sininya kita ingredients, sini ingredient, terus di sini kita tambah lagi nice. Terus di sini kita ke variabel, kita masukin index, terus di sini tanda tanya. Nah, gitu. Kemudian kita tambah lagi, change index by 1. Kemudian kita tambahin lagi ya, set ini di bawah sini, ini kita ubah ingredient, terus kita answer di sini. Nah,
Kemudian kita tambah lagi wait blok kontrol yang if. Kita tambah ya if ini di sini. Nah, terus kalau udah kita tambahin blok variabel yang ini di mana sih? Ini. Nah, terus di sini kita ubah ingredient list contains blok kontrolnya. Salah variabel, kita masukin ingredient. And then terus kita ke blok looks ini. Tambahin yang say, kita tambah ke blok operator, kita pilih yang join, kita tulis kamu telah berhasil menebaknya. Terus di bawahnya change habis itu setelah itu kita tambahin lagi yang add ini dulu. Wait, kita tambahin yang ini dulu. Ini lagi, ini ingredient, terus answer lagi. Nah, baru tambahin lagi yang item. Ini di sini. Terus di sini kita tambahin kita list lagi di sini untuk maple kita tambahin pizza choice. Nah, itu aja. Terus di sini kita tambahin lagi sini, terus tambah lagi total price. Nah, udah. Baru di sini kita tambahin pizza choice. Nah, setelah pizza choice, available pizza 2. Nah, di sini kita tambahin lagi pizza order. Nah, di sini kita ubah ke pizza order. Tahan aja. Udah. Terus kita tambahin change index total price.
tulis menjadi 10. Setelah itu kita ke looks lagi, kita join lagi, main join, terus join lagi. Di sini kita terus add link, kemudian di sini kita tambahin blok item. Nah, ini di sini item, sini pizza choice, available pizza. Kemudian kontrol tambahin sini, kita ubah menjadi 2 detik. Seharusnya di sini nanti kita jangan menggunakan blok yang if aja, tapi kita menggunakan blok yang if else. Oke, jadi tadi seperti yang saya bilang, kita di sini menggunakan bloknya blok if else, bukan blok yang if aja. Jadi untuk bisa menampilkan dua kemungkinan apabila kita berhasil menebaknya, yaitu dalam blok if ini, dan pada dalam blok else ini ketika kita salah menebaknya. Sebentar, kamu harus menebak. Jadi ketika kita berhasil menebakkan nanti dalam pertanyaan ini, kita akan dapat kamu berhasil menebaknya, maka ini akan terprint apabila kita benar menebaknya. Kemudian jika kita salah, maka yang akan terprint adalah blok else ini. Kemudian setelah menambahkan blok ini, kita tambahin lagi blok di kontrol wait ini nih. Nah, kita tambahin situ, kita pilih 2 detik. Setelah itu kita tambahin lagi blok di look sini, say kita taruh. Kemudian kita ke operator, kita pilih yang join. Nah, ini. Nah, terus kita tulis sini game over, kamu memiliki skor points. Nanti apabila kita sudah selesai menebak semua pertanyaan, menebak semua bahan-bahan resep dalam pembuatan cookies ini, maka skor kita akan terlihat di akhir ini. Dan juga nanti di terakhir kita akan terlihat ingredient listnya. Langsung aja kita coba, kita running, kita klik ini. Nah, halo, kamu harus menebak 3 resep cookies ini. Ingredient pertama, pilih sugar. Nah, kalau benar kita akan dapat skor 1. Kemudian lanjut ke pertanyaan untuk bahan-bahan keduanya. Kemudian kita tulis milk, susu. Nah, kalau salah, maka yang tercetak akan tadi
oh kamu salah menebaknya. Kemudian yang ketiga kita pilih coba kita coklat. Nah, kalau berhasil seperti ini nih. Nah, karena tadi dari 3 pertanyaan saya hanya berhasil mendapat benar dua jawaban, maka skor yang saya dapatkan adalah 2 dan indeksnya 4. Nah, seperti yang saya bilang, apabila saya sudah menjawab semua resep cookiesnya, maka nanti di akhir akan tercetak kata-kata yang game over ini, dan langsung akan muncul ingredient listnya, bahan-bahan apa saja yang ada pada pembuatan cookies ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat di Replit project dan juga tetap activity-nya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat project 5. Yang pertama seperti biasa kita tambahin blok dari event ini terus. Sebelum itu kita seperti biasa kita tambahin variabel baru lagi, ada continue ordering, kemudian ada pizza choice, yang ketiga ada total price, kemudian kita buat list baru available pizzas, kemudian pizza order. Nah, terus kita terusin dulu available pizzanya, kita tambahin lagi di sini mark Herita 1, 2, ada calzone, yang ketiga ada 4 cheese, kemudian yang keempat ada pepperoni, yang terakhir ada Napoli. Kemudian di sini wait kita buat semuanya dulu. Kemudian di sini kita delete off. Nah, pertama kita tambahin ini buat ngapus nanti kalau kita ulang lagi, biar pesanannya tuh kehapus. Terus yang hide variable, terus kita tambah lagi yang set. Ini kita ubah jadi total price. Kemudian kita tambah blok hello, kita ubah high. Kita ke blok kontrol, biasa kita tambahin waktunya 2 detik. Kemudian balik ke variabel, ke set continue ordering to true. Terus kita ke ini, kita pakai blok repeat until karena seperti yang materi yang kita bahas, kita mau repeat until, kita ke blok operator, terus ke yang ini nih, terus ini kita ke variabel continue ordering, kita terus ini false. Kemudian kita ke blok as
apakah kamu mau pizza? Iya, tidak. Setelah itu kita ke blok kontrol lagi, kita tambah ke yang if else, kita taruh sini. Nah, setelah itu kita ke blok operator seperti tadi lagi, kita taruh sini. kita tambah blok answer di sininya yes, iya. Kemudian kita balik lagi ke blok yang ini S ini. Kita pizza apa yang kamu mau, sebutkan nomornya. Nah, setelah itu kita tambah lagi ke set. Pizza choice kita ubah ke blok answer. Nah, setelah itu kita ke blok yang add thing. Item. Nah, kita tambahin pizza choice of available pizza to pizza order. Kemudian tambahin lagi di sini total price menjadi 10. Nah, ini baru sampai setengahnya nih. Oke, kita lanjut. Jadi karena tadi kita sudah mengerjai bersama-sama setengah dari keseluruhan bagan yang ada di kode blok scratch ini, tadi saya sudah tambahkan agar menghemat waktu. Jadi tadi kalau tidak salah kita baru sampai sini nih. Nah, langsung aja. Jadi saya sudah tambahkan ada kayak blok kita harus membayar berapa, terus kita mau ninggalin tip berapa, terus cara perhitungannya gimana. Kemudian yang terakhir ada di ucapan terima kasih dan total harga yang harus kita bayar. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita coba running program kali ini. Hello. Nah, apakah kamu mau memesan pizza? Nah, di sini ada pilihan jawabannya, yes atau no. Di sini kita pilih yes. Nah, pizza apa yang kamu mau? Provide number, sebutkan nomornya. Nah, kita di sini nyebutin nomor yang ada di sini nih, yang pizza lagi available. Kayak margherita, calzone, terus four cheese, pepperoni, dan napoli. Di sini saya coba ini yang ke-5. Adding di sini kita mau nambah pizza nggak nih? Apakah kamu mau nambah pizza? Boleh deh, coba kita tambah. Yes. Kita mau nambah yang margherita, kayaknya oke nih. Adding margherita. Nah, di sini bakal nanya terus nih sampai 3 kali. Karena saya sekiranya cukup 2 pizza aja yang buat saya order, maka untuk yang ketiga ini saya bakal ketik no. Nah, tadi kan udah kelihatan tuh harganya sekitar 20. Nah, nih total harganya ada di 20 euro. Setelah itu kalau mana ya? Nah, di sini kan udah kelihatannya tadi total harganya. Kamu harus membayar 20 euro. Setelah itu
kita mau ngasih tip apa enggak nih ke petugasnya. What tip do you want to leave? Dari 0 sampai 25%. Saya mau ngasih tip 5% aja. 5%. Nah, nanti kalau udah ngejawab kita mau ngasih tipnya berapa, terus bakal yang terakhir tuh bakal kecetak ini nih yang ada di baris terakhir. Thank you, the price is now. The price is now total price. Nah, total price-nya kan ada di 20 nih. 20 euro. Pizza are on the way. Pizza kita sedang berada di dalam perjalanan. Jadi gitu. Jadi ini penjelasan singkat mengenai project di Scratch. Selanjutnya saya akan membuat activity dan juga project di Replit. Di sini saya sudah mengetik codingan tentang materi looping ini. Ini jadi ada menu makanan: nasi goreng kambing, nasi goreng sapi, nasi goreng udang, nasi goreng telur. Kemudian di sini ada pesanannya. Ketika kita memilih pesan apa, kemudian nanti harganya bakal keluar. Setelah itu nanti di sini bakal terprint tulisan halo, berikut daftar nasi goreng yang tersedia. Nah, setelah itu dilanjut nanti bakal muncul nih menu-menu ini nih. Kemudian lanjut, jika benar pesanan true, jawaban inputnya bakal ditanyakan apakah ada yang memesan ya atau tidak. Jika ya, maka akan terinput lagi mau pesan nomor berapa. Nah, nanti kita bisa milih pesanan yang ingin kita pilih. Ini ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, terus ketika sudah memesan, nanti bakal terlihat total harga yang harus kita bayar itu ada berapa. Kemudian ditanyakan lagi berapa persen tip yang ingin Anda berikan, dari 0 sampai 25%. Nah, langsung saja coba kita running. Nah, di sini ada tercetak halo, berikut daftar nasi goreng yang tersedia. Ada nasi goreng ayam, nasi goreng kambing, nasi goreng sapi, dan udang telur. Apakah Anda yang memesan? Nah, kita bisa menjawab ya atau tidak. Kita jawab ya aja. Nah, kemudian mau pesan nomor berapa? Kita di sini pilih. Di sini saya ingin pilih yang 0. Menambahkan nasi goreng ayam ke pesanan. Nah, ketika kita sudah memilih nomor berapa yang ingin kita pilih ini, bakal tercetak tulisan menambahkan nasi goreng ke dalam pesanan. Kemudian bakal ditanyakan lagi nih, kalau kita inginnya mesen nasi gorengnya ayam doang atau sama nasi goreng yang lain. Kalau nasi goreng ayam aja, berarti selanjutnya kita ketik tidak. Nah, setelah kita menginput tidak, maka bakal tercetak Anda telah memesan nasi goreng ayam. Jadi total harga yang harus Anda bayar adalah sebesar 20.000. Nah, berarti harga nasi goreng ayam itu 20.000. Kemudian ditanyakan lagi berapa persen tip yang ingin Anda berikan, dari 0 sampai 20%. Saya ingin masukkan 5%. Oh, 19 Pak. 5 mana sih ada? Coba kita running ulang aja. Iya. 0 terus tidak. Nah, terima kasih, total harga sekarang jadi 21%. Pesanan sedang diproses. Nah, nggak jadi 21%, sedangkan harga nasi goreng ayam itu 20.000. 1.000-nya itu dari 5% dari 20.000 ini. Jadi total harga yang kita bayar ini udah sekaligus sama tip yang kita kasih. Oke, selanjutnya kita ke projectnya nih. Projectnya ini seperti yang tadi nih,
gets from user, gets from, panjang nih ini dari sampai akhir tuh. Coba next grade kita sampai aja nih, coba 5. Next grade nya kita turun aja, coba 4, 3, 2, kemudian wait ada ini 1, 2, 3, 4. Aduh, udah klik mulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah ini kenapa kayak gini terus, karena ya tadi kan ini materi perulangan kan, jadi ini bakal ngulang terus. Nah jadi sekian penjelasan mengenai materi looping ini beserta activity dan project yang saya sudah kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.